Kalau namung badhe cerita nggih, kula suwun zuriya saking Mbah Munawir iku gadah watak asobia. Asobia niku yang positif tapi tentu yang positif. Kula riyen ngapal Al-Qur'an niku mboten nate diutus bapak. Bapak kula Ki Nur Salim niku akrab sangat kalian Gus Najib, senior Gus Najib. Riyen ngaos teng Mbah Dolah, tapi sederenge mun hafal Qur'an saking dalem, saking keluarga, saking Ki Subaidi. Riyen Mbah Dolah kira masyhur nate ngaos Ki Said Sampang. Di antara ya, dulu nggak ada guru tunggal karena Indonesia berlimpah tiang alim, tiang hafid. Jadi buatan enten negara barokah kados Indonesia. Kalau eling dawe Mbah Mun, niki kalimat itu tidak saya rubah sama sekali. Bahasanya begini Mbah Mun, hak Andalusia itu guling. Andalusia itu sing riyen nate ana Ibnu Malik, wonten Imam Qurtubi, sing aran kitab Imam Syatibi itu termasuk tiang Qurtubah. Sing nazomaken kira apa? Sab'ah nggih Khirzul Amali sing dipakai Mbah Munawir mau Sab'ah berdasar kitab Khirzul Amani terkenal Nazmus Syatibiyah. Sing terus diringkas Kiai Arwani dados Faidul Barokat kesini. Iku dawuh Mbah Mun niku. Kula cek eling kalimat iku nih. Pangeran gak trimo nak sing maca tasbih kurang, mulane gawe Demak Bintoro. Redaksinya begitu, pangeran gak trimo nak semua tasbih kurang neng Eropa, neng Andalusia, neng Spanyol mereka. Pangeran kayak Demak Bintoro. Jadi dan jelas saat ini kesampaian. Rian ketika Andalusia niku kathah tiang alim, niku gitu sangat ngarang kitab. Wong roh kabeh wonten Ibnu Malik ngarang Alfiyah. Wonten Imam Syatibi ngarang Nadzuman apa Qiraah Sab'ah. Begitu luar biasa cara nadzumkan sampai jadi keramat. Niku ditawafno 1000 kali kitab Syatibi. Terus ditiru Mbah Munawir tawaf sak khataman. Terus ditiru putune mau cerita tok dereng lampahi. Tapi iki lumayan boron cerita. Niki mboten Gus Dar lah kula mau digosok mboten saged males. Tapi kula akrab lah kula hormat betul sama beliau. Tapi ini kula cerita tadi ciri utama agama niku saling diwaris. Riyen bapak kula mboten nate ngenten kula hafal Quran, tapi ngendikane ngenten tok. Hak kena hafal Quran iku mateni obor. Sebenarnya anak merapal luwih duwe alasan, bapakku ora apal. Jadi angger bapaknya alim, anaknya alim, putune alim gampang, anaknya tertekan terus lah, kan gak ada alasan. Tidak bapaknya alim, anaknya maklaran, wes enak lah, putu ini kemudian enak lah. Mereka pas bapak wes maklaran. Jadi sana tuh harus kita jaga. Karena kalau seneng Zuriyah Ki Munawir itu sih betul Quran, meskipun betul Quran bentuknya nggak harus hafal gitu, wonten sing khidmah binati yang sing macam-macam. Riyen nggih teng dunia Gus wonten Gus Me, wonten Gus Nasi, wonten banyak lah Gus-gus yang binati yang macam-macam. Teng politik riyen Gus Wahid nggih politik, Gus Dur nggih, Mbah Mun Mbak gada putra Gus Yasin, yang penting gada mental bina apa masyarakat. Wasiat yang sering diulang-ulang oleh Mbah Kula niku suatu saat ini yang diceritakan Imam Ghazali, suatu saat ada abid zahid alim. Karena kumpul wong mangkel sering kecewa terus uzlah teng dhuwur gunung. Wiridan suwenak ra kumpul wong lak ribet. Kula nang ngene terkenal alim asline nggih risi tapi nggih seneng. Senenge niku sing hasud ben kompetisi. Jadi sing seneng ben niru, sing hasud ben kompetisi, buatan kok hasud menggerem tok, buatan terus kompetisi. Kepengen ngalah no pulau, terus sinau Wahab, sinau Majmu' kan terus ngeluh ya enggak. Jadi, tapi ini cerita ya, ini ceritanya keluarga pulau. Si alim ini terus uzlah teng dhuwur gunung. Cara saniki mungkin kita Merapi. Terus diparani kalian wali sing pun senior, wali sing pun tetek cara di kiai wis tetek. Diwaca kan maca Quran. Cek ayat iki waca. Di antara ayat itu ada terusan kalimat wa udzu fi sabili. Jadi syaratnya dadi kiai iku ya rontok wa udzu fi sabili. Disakiti dalam jalanku. Nah kowe uzlah ya ora ono sing mbuli. Dadi enak tengok-tengok awor macan awor kethek ya ora ono sing ngenyek. Dadi kowe ora nglakoni wa udzu napa? Fi sabili. Itu masih agak balelo lah, masih gak nurut sama gurunya. Tapi ketika ada wali lagi yang lebih senior bilang, kamu kesini itu berarti taruh tuh umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Jika kamu tidak mau memimpin dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah,
Dan kamu menghindari, artinya kamu membiarkan umat dipimpin kelompok yang lain. Dan isu bisa mubtadi'ah, bisa kafirah, bisa mudillah, bisa mukhtari'ah, apa saja. Jadi dianggap keluar dari arena itu adalah membiarkan umatnya Nabi dipimpin orang-orang yang tidak ahli sunnah wal jamaah. Sehingga orang-orang alim dulu, Mbah Munawir, itu Indonesia belum merdeka. Tapi beliau yatasodda li ta'limil qira'atis sab'i. Beliau siap tahayyuk mengajarkan qira'ah apa? Sab'. Padahal wong bakasane cek mangan, wong cek kelaparan. Begitu juga Bali Maksum, sedanten Mbah Abdul Qadir, sedanten Mbah Zainab mengajarkan ilmu. Karena sekali ini nggak kita ajarkan, mereka punya kebahagiaan yang lain. Kulon buatan sombong, anak kulo pertama sholat, kulo suwon ngepot. Karena di luaran sana untuk seneng ngenteni duit di pangkat. Anak kulo ngergak pindah jos, terus ngerti nak bapaknya seneng mesti jaluk duit. Anak kulo yang umur 7 tahun. Akhirnya kulo sukani terus. Gara-gara kulo niku khawatir nak senenge piyambake terganggu. Jadi piyambake sumpun jenenge mundak jos sumpun. Dan itu kita jaga. Mengenai riyen-riyen mulai riyen negeri khataman yo mayoran. Ben nate seneng khatam. Nah contoh khatamnya kadang nggih mboten karu-karuan. Pokoknya khatam aja dites lah intinya itu. Tapi ben seneng. Karena seneng terhadap kebaikan itu perlawanan terhadap seneng kepada kemungkaran. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Wong kudu seneng mbek kebaikan. Karena itu bentuk perlawanan terhadap seneng harus lewat jalur napa maksiat. Kalau ada kitab Kasifatus Saja karangan Imam Nawawi, ada beberapa kitab termasuk karangannya Al-Mundhiri, At-Targhib wa Tarhib. Itu tentang dokumen Suhufi Ibrahim, itu wasiat terbesar itu wa alal akil kada wa kada, diantaranya itu wa ladzatun fi ghairi muharramin. Ada yang redaksi wal tidzadzun fi ghairi muharramin. Cara melawan setan diantaranya kamu harus menikmati sesuatu yang tidak haram. Hidup di kota, di Kerapia itu kan berat. Di kota apa saja ada. Tapi santri-santri sewenang, bisa setor gak meluntir itu sewenang. Atau meluntir pas kiai ini serodok sehari itu sewenang. Selamat maksudnya senang. Kok sewenang, keliru-keliru sidik rakonangan itu. Sewenang. Khataman kok urungnya 3 juta, matur wong tuane 5 juta, sewenang. Soalnya rodok badan-badan itu sewenang. Ini kok didukung oleh agama, yang penting buatan haram. Lalu sampai tak kok bodoni wong tua kok halal Gus, kok halal wong tuane ridho. Jadi halal itu terlambat. Jadi kok bodoni haram, bareng ngerti wong tuane ridho. Halal, nak ridho ya kebangetan. Duit digo anake kok gak ridho wong tua model opo kan. Terus jadi agama ini juga harus dikawal dengan adnal halal. Sehingga ya harus ada orang yang sholatnya cepat. Bukan karena kita mensyariatkan sholat cepat. Kalau semua orang itu sholat sempurna, akan dikira syarat sahnya harus seperti itu. Tapi harus ada adnal halal, sikap paling rendah, supaya orang tahu batas minimal. Sehingga ya sudah, tumakninahnya sujud itu biqadri subhanallah, tumakninahnya rukuk itu biqadri subhanallah, piye pokoknya subhanallah. Nanti makmumnya bingung saking nopo seperti ini. Tapi punya efek positif. Setan yo bingung apa godo jebule wis bar. Ibnu Abbas itu nak sholat cepat. Niku ditakoki, "Lima ada, kenapa kamu cepat?" Jadi ubadiru wasa isa setan. Jadi setan cek toto aku sholatnya wis bar. Tapi ini nggak bisa ditiru. Ini cerita mawon, maksudnya ini cerita. Sampean ra cocok nggih monggo, cocok nggih ampun lakoni niki wong. Karena kula nu nggih khusuk nak salat terus ki bayang Gus nak salat cepet mboten kula nak salat nggih khusuk. Setidaknya ukuran saya sendiri. Ini kula ni cerita, terus kula wau mengkonfirmasi berkali-kali wingi sing lepas Gus Najib, Ki Najib niku Gus Hilmi dan dipersaksikan di depan orang banyak, ya tentu waris-warisnya bertanggung jawab semua termasuk Gus Hamid, Gus Masudi dan semuanya. Kula tak cerita sekedap, itu tradisi leluhur. Orang Jawa itu kalau mau nikah setengah bulan maupun 1 bulan, kok keluarganya bapaknya meninggal itu kan diakadkan di depan jenazah. Itu dulu Rasulullah SAW ketika intaqala ila rafiqil a'la, bahasa halusnya meninggal untuk Nabi itu nama intaqala ila rafiqil a'la, sudah pindah ke alam ar-rafiqil a'la. Itu pemaknaan ar-rafiqil a'la itu kita tidak pernah tahu, tapi sudah Nabi masyhur. Di antara kalimat yang terakhir beliau lafadzkan adalah Allahumma ar-rafiqal
a'la. Kemudian Sayyidah Aisyah ngendikan, "Idzan la yakhtaruna." Kalau begitu Nabi enggak milih kita, tapi milih ar-rafiqul a'la. Ya kira-kira maknanya itu apa ya? Pokoknya begitu, alamnya Allah Ta'ala sana di. Itu Nabi saya hitung, pernah tak hitung, wafat sekitar jam 10 siang hari Senin. Itu dimakamkan malam Rebu. Kalau kita menghitung itu berarti Senin, Selasa, Rebu. Tapi itu hitungan yang keliru. Kenapa keliru? Karena dengan menghitung seperti itu seakan-akan Nabi itu nyuwun sewu sahabat itu tidak melakukan syariatnya Rasulullah SAW, yaitu asri'u bil janazah. Janazah harus dipercepat. Tapi sahabat itu ngadepi sesuatu yang luar biasa, yaitu siapa pengganti Rasulullah. Rasulullah itu andaikan diganti Nabi Ibrahim saja itu masih kurang karena beliau Sayyidul ya, diganti Nabi Musa pun masih kurang karena Nabi ini ketua Sayyidul Anbiya. Apalagi nyuwun sewu terima diganti seorang sahabat. Itu tidak gampang. Dan dalam pemilihan itu ada 3 kriteria. Kalau pernah sepuh menang Abbas, karena Abbas ini pamannya Rasulullah SAW. Abbas ini saudaranya Sayyid Abdullah. Tapi problemnya Abbas, Islamnya secara lahir terlambat, yaitu beliau Islam setelah peristiwa Badar. Berarti secara lahir Islamnya kan ada mantu Sayyidina Ali dan Utsman. Ada poin berdasar poin. Kalau berdasar poin yang paling lama dari Nabi dan sudah dewasa yaitu Abu Bakrinis Siddiq. Ya secara lahir itu geger-geger, terus orang Ansor matur minna amir wa minkum amir. Ya sudah, setiap klan punya pemimpin sendiri. Geger-geger. Dan mereka ingin bahwa pergantian itu disaksikan setidaknya oleh jenazah Rasulullah SAW. Akhirnya rembuk-rembukan, terus Sayyidina Umar ini ketika ada rapat beliau datang. Siapa di antara kalian yang siap memimpin komunitas masyarakat? Wa fihim Abu Bakar. Yang diantara yang kalian pimpin itu ada yang bernama Abu Bakrin Siddiq. Mereka bilang ma'adzallah, kita tidak mungkin melakukan itu, memimpin orang yang bernama Abu Bakar Siddiq. Ya sudah, kalau kamu nggak mau dipimpin Abu Bakar ya harus mau beliau yang jadi pemimpin. Dan dulu orang masih waras sewaras-warasnya. Betul, ukurannya itu unik. Kalau orang sekarang pasti menolak. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu lidinina fanardo li amri dunyana. Ini Abu Bakar ketika Rasulullah masih sugeng disuruh mimpin sholat. Sholat itu luar biasa dan ibadah terbaik. Itu saja disuruh memimpin Abu Bakar. Apa meneh terima urusan dunia? Kalau ukuran itu dipakai sekarang mesti nggak mau semua. Soalnya sholatnya khusyuk tapi orang rohan, mesti kemana-mana lah. Tapi kalau dulu itu dipakai ukuran. Rasulullah itu ridho Abu Bakar menjadi pemimpin sholat. Dan sholat kayak apa? Posisinya dalam Islam imaduddin. Sholat adalah al-munajat. Sholat adalah mi'raju arwahil mu'min. Luar biasa lah status. Itu saja dipimpinkan, disuruh mimpin siapa? Apa meneh terima urusan ini? Akhirnya mereka ridho semua dipimpin Abu Bakrinis. Kelar. Artinya kelar itu mereka ingin khilafah itu disaksikan jenazahnya Rasulullah SAW. Artinya adat-adat ketika bapak wafat masih ada jenazah beliau ya saya dinobatkan penggantinya. Dulu ketika buyut saya Kiai Zubaidi wafat ya putranya langsung dinobatkan. Begitu seterusnya adat-adat kiai. Jadi yang dilakukan Gus Ilmi itu sudah benar, memang adatnya diumumkan ketika belum dimakamkan. Terus adat-adat di Jawa, terus nikah masih di depan jenazah itu juga ada padanannya bahwa orang-orang yang spesial ini meskipun sekarang sudah jenazah ikut menyaksikan. Ini penting kalau aturakan supaya berapapun kadarnya itu ada padanan yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Kalau dalam bahasa qiyas ilhaqun nazir bin nazir yang mirip-mirip. Nah, kenapa kulo fanatik seperti itu? Karena agama ini yang miliknya Allah Ta'ala. Niku ngendikane Nabi wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaqa wa Yaqub. Padahal hadat din dinullah, hadat din dinul Islam. Tapi wong ben asobian niku nyebut aku ora ngarah kafir. Wong bapakku nabi, bapakku kiai. Jadi cara putu Mbah Munawir, aku mesti njaga Quran, iku Qurane mbahku. Cara putu Mbah Zubair, aku kudu ahli fikih, wong ku fikih Mbah Zubair.
Makanya ada istilah ini makhraj Mbah Munawir, makhraj Mbah Arwani. Padahal makhraj itu kan milik Rasulullah SAW. Karena mutalaqqan min afwahil masyayikh, syaikhun an syaikhin, jilan an jilin, kabirun an kabirin. Tapi dengan diistilahkan ini makhrajnya Mbah Munawir, ini makhrajnya Mbah Arwani, keluarganya harus menjaga karena ini milik keluarga. Agama juga gitu, semua nabi nak ngendikan millata abai. Ini agama leluhur kami. Tuhan juga sama, Allah itu milik kita semua. Tapi kena donga kudu muni Rabbi, pangeran ingsun, seakan-akan kamu itu memiliki sendiri. Enggak boleh pas kamu bilang Rabbi terus malaikat enak pangerane wong akeh mbok aku dhewean. Enggak boleh seperti itu. Kalau malaikat gitu tak akan ngaji lagi. Itu memang harus ada asobiah yang Rabbi itu pangeran ingsun. Enggak boleh malaikat mensomasi enak saja Allah itu Rabbul Alamin gak pangeranmu tok, enggak bisa. Harus ada asobiah. Sehingga dengan merasa itu kados bapak kula nggih perasaan kula niki nerusno Qur'ane bapak, nerusno alime buyut-buyut kula. Jadi yang gerape bodoh ya rada isih. Kadang kula ndek kitab saking buyut kula sing riyen termasuk gurune Mbah Saleh Darat. Niku kitab Ithaf. Niku nek dibuka itu langsung putung. Nanti sak mangke. Akhirnya alhamdulillah atau tak buka, enggak tak buka ini putung. Tapi sebagai cucu yang baik saya beli Ithaf baru. Tak sinauni. Karena yang ini kalau tak buka mesti putung saking lamanya. Ya lumayan kena go teror sidik-sidik itu. Maksudnya go teror itu buyutmu dhisik iso maca kitab iku kowe piye terus akhirnya ya rada keteror sidik-sidik akhirnya ya ngaji. Dan itu sunnah itu Pak para nabi. Terus kula suwun semuanya begitu. Di kalangan habaib ini ada Habib Sayyidi Barabah yang namanya diluruskan Sayyid Umar, katanya Habib Sayyidi ini kenangan sama Sayyid Umar gimana dipanggil Mas muka Sayyidi. Terus Habib Umar bilang, gurunya Habib Umar Hafid, kalau kamu namanya Sayyidi saya harus manggil gimana? Beliau kan dia bingung karena beliau orang Arab, dia tuanku kan. Jadi kalau di sini nggak apa kan, nggak pati itu paham. Tapi bagi orang Arab kan, nanti kalau Habib Umar panggil ya Sayyidi, orang-orang bilang, oh itu berarti bosnya Sayyid Umar. Jadi ya para habaib ya senang guyon ya relax gitu. Supaya tadi faroh billah. Jadi agama ini harus dinisbatkan kepada masing-masing supaya ada asobiyah. Dulu Said Ali Zainal Abidin itu orang kadang ada pengemis itu kan agak risih. Tapi Said Ali Zainal Abidin itu kalau ada pengemis ngasih uang itu marhaban biman hamala zati ilal akhirah. Matur nuwun jeng yo kowe sing nggawa sanguku ning akhirat. Jadi kalau ngasih orang itu dianggap apa ya? Nabung di bank akhirat. Nabi itu luar biasa cara men-set pikirannya. Pernah suatu saat Rasulullah tanya, ya Aisyah sarapan jatah saya mana? Sudah tak kasihkan orang ya Rasul habis. Nabi terus ngendikan, riwayat saya pakai mudzakkar ya karena rawinya sudah banyak yang mudzakkar. Wa hal laka mimmalika illa ma labista fa ablaita wa akalta fa afnaita wa tasaddaqta fa abqaita. Jadi kalau kamu sedekah pada orang lain itu hakikatnya justru kamu menyimpan uang itu. Jadi kalau kamu punya uang 1 miliar, kalau ingin masih ya yang 1 juta itu sedekahkan, itu yang masih. Suatu saat kalau kamu boya-boya dengan yang lain ada yang 100 juta masih karena kamu sedekahkan. Wa tasaddaqta fa abqaita. Jadi hakikat sedekah itu justru mengabadikan. Nah ini dimaksud wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indah. Justru yang sudah kamu kasihkan ini yang abadi. Sehingga dengan cara pandang seperti itu sedekah itu ringan karena kayak nabung. Terus kata Imam Ghazali, trik kedua, dan kamu jangan pernah mengira bahwa yang menerima sedekah itu bi'ahwaja min hajati thawabi sedekah. Dan kamu jangan menganggap penerima sedekah itu lebih butuh kepada uang itu. Kamulah yang lebih butuh terhadap ajrus sedekah. Sehingga ketika kita memberi orang itu merasa kita ini utang jasa, karena dengan ada yang terima sedekah kita ditulis sebagai mutasaddiq, dan gara-gara itu kita nanti diberi pahala orang yang sedekah. Jadi makanya orang Jawa itu luar biasa kalau sedekah, tulung bir niki jenengan terima, tulung yai niki jenengan terima. Orang Jawa itu luar biasa didikan guru-guru kita. Kalau ngasih orang itu nak diterima itu matur nuwunnya bukan. Nah itu didikan yang diikhya. Jadi matur nuwun, kalau tulung niki ditampi karena dia butuh sekali terhadap ajrus sedekah atau ajrul hadiah atau apalah. Nah dengan seperti itu
kita kemungkinan itu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha itu kecil. Bagaimana kita ngundat-ngundat wong kita yang untung. Nah, makanya tadi saya punya saran, orang itu harus asobiah, tapi asobiah yang baik. Karena kadang Quran juga ngajari seperti itu, man amila sholihan fali nafsi. Ketika saya sedekah 1 juta diterima orang itu, hakikatnya kan saya membela diri saya sendiri, kan tidak ada hubungannya dengan orang itu kan. Yang untung kan, tapi kan orang itu bisa jajan, bisa macam-macam, ya itu urusannya dia. Tapi saya beruntung karena dapat sawabus sedekah. Makanya Quran cara ngajari itu, semua orang itu kan rata-rata egois kan, pikir dirinya sendiri. Quran mengapresiasi itu. Man amila sholihan fali nafsi. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Saya ini kan termasuk kiai sering mulang dan kadang ya kesel mulang. Tapi yang greling, wah kenaan santriku tak ulang ilmu, sinau sing sinau aku cek kon mulang. Kadang-kadang yo mangkel. Kene sing sinau kangelan terus kono karek tampa mateng. Kadang yo didadekno buku didol macam-macam. Kadang-kadang yo rodok mangkel kadang-kadang. Tapi yang greling, nah ikhlas juga jarane gede wis ikhlas wae lah. Jadi Quran itu ngendikan itu gampang sekali. Supaya kamu gampang ikhlas itu man amila sholihan fali nafsi, sudah lah. Kalau kamu ngamal kebaikan sebetulnya yang untung itu diri kamu, bukan orang. Jadi ego itu penting. Ya barokahnya diistilahkan makhraj Mbah Munawir, zuriyahnya makhrajnya bagus-bagus. Seperti tadi ada Gus Kholaf Muhammad baca Yasin, barokahnya diistilahkan makhraj Mbah Arwani, makhraj putra-putranya santrinya bagus-bagus. Karena ada asobiyah. Ini warisan Mbah Nawawi, warisan Mbah Ali Masum. Barokahnya asobiyah itu orang ingin menjaga. Sehingga di sini pentingnya istilah millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ketika Nabi Yakub tanya sama anak-anaknya mata abuduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Padahal Allah itu kan ilahal alamin bukan, tapi diistilahkan saya tetap menyembah Tuhanmu ya bapak saya. Dengan merasa itu kan merasa memiliki. Ya, di sini kalangan habaib juga mengistilahkan Thariqah Alawiyah atau Thariqah Sadiliyah. Sebenarnya Thariqah Alawiyah itu ya ainut Thariqah al-mansubah atau al-marwiyah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi supaya orang itu merasa memiliki.